Sari Ekowati, bakal caleg DPRD Kota Bekasi daerah pemilihan 1 Bekasi Timur dan Selatan, ternyata berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta Jakarta. Kader Partai Buruh ini lahir pada 13 Oktober 86, lahir di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Meski tinggal di daerah Bronx, Jakarta, tapi Sari Ekowati tidak pernah mengalami kerasnya Tanjung Priok. Saya lahir di kota Jakarta gitu ya, dan besarnya di daerah Jakarta Utara, Tanjung Priuk, jadi Bronxnya Jakarta. Kemudian profesi saya saat ini adalah sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi swasta di Jakarta. Nah, tanggal lahirnya berapa nih? Tanggal lahirnya 30 Oktober 1986. Nah, masa kecil menghabiskan di wilayah Tanjung Priok. Betul. Nah, betul. waktu kecil apa sih yang diingat tentang Tanjung Priok itu? Karena kan kalau kita tahu kan itu daerah yang sangar ya, Keras, takut gitu ya. ya. Nah, itu gimana tuh? Kebetulan sih saya nggak pernah ngalamin yang keras-keras banget ya di Tanjung Priok, seperti wajarnya anak-anak yang lainnya saja gitu ya. Yang saya ingat adalah saya senang gitu bermain di pinggir pantai karena deket Ancol, jadi sehari-harinya kalau liburan itu pasti ke Ancol main pantai. Karena deket ya. Karena deket itu aja sih paling hiburannya. Nah, kalau misalkan ini seorang dosen, kenapa memilih terjun di dunia politik? Awalnya itu atas keresahan pribadi ya Mas. Jadi memang karena saya tuh sebagai tenaga pengajar yang dan teman-teman lainnya itu merasa tidak kesejahteraannya kurang. Kemudian untuk menaikkan jenjang jabatannya juga lama gitu dan tidak teratur. Kemudian lagi adanya feodalistik di perguruan tinggi. Jadi kemudian adanya juga tidak adanya instrumen pendukung bagi kami melaksanakan tridharma di perguruan tinggi. Jadi awalnya hal-hal itu sih yang membuat saya ingin terjun ke dunia politik, di samping juga keresahan-keresahan lainnya. Misalkan mahasiswa saya yang harus terkendala biaya pendidikan, kemudian pada akhirnya dia harus drop out karena birokrasi pengajuan. Kalau mahasiswa itu bukan KJP, KIP ya, KIP gitu. Itu pengurusan prosesannya lama dan lain sebagainya sehingga membuat mahasiswa saya drop out. Jadi permasalahan-permasalahan itu yang membuat saya ingin terjun ke dunia politik agar bisa membantu orang-orang yang mengalami permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini kan terjun di dunia politik. Nah, sempat izin suami nggak nih, karena ini kan dunia politik kan tahu sendiri kan, karena serang sana sering sini ya. Iya. Mendukung nggak sih suami itu? Alhamdulillah suami saya mendukung, jadi keluarga besar saya mendukung karena memang melihat saya juga selain sebagai istri, ibu, dan tenaga pengajar dianggap mampu membagi waktu. Jadi suami percaya bahwa saya mampu membagi waktu sehingga pekerjaan utama saya sebagai seorang ibu dan istri tidak akan terbengkalai. Malah beliau mensupport saya untuk terjun sehingga bisa membantu masyarakat. Terus saat ini programnya apa aja nih yang sudah disosialisasikan ke masyarakat? Program proker yang saya angkat itu berfokus pada dunia pendidikan ya. Pendidikan baik dari pendidikan usia dini, pendidikan remaja, kemudian bahkan pendidikan seks usia dini itu juga menjadi prioritas saya gitu ya. Kemudian kesehatan, masalah stunting, masalah kesehatan gratis, kemudian masalah pendampingan untuk kaum disabilitas yang mendapat diskriminasi, kemudian masalah perempuan gitu yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga, kemudian advokasi buruh yang mungkin mendapatkan PHK. Jadi saya berfokus kepada masalah-masalah itu ada program kerja saya. Nah, kalau Mbak sendiri kan di Dapil 1 Kota Bekasi itu di Bekasi Timur dan Bekasi Barat.
Selatan. Selatan. Iya. Itu sudah berapa suara sih kira-kira yang Mbak prediksi, apa yang kira-kira sudah Mbak kantong itu? Berapa suara ya, Mas? Saya tidak berani sesumbar gitu ya menyebutkan jumlah berapa suara yang kira-kira estimasi saya bisa dapatkan, tapi yang jelas sekarang saya lillahi ta'ala saja, bekerja untuk masyarakat gitu. Apa namanya, selebihnya berapa suara yang akan saya dapatkan itu nanti biar waktu saja yang menjawab dan masyarakat saja yang memilih saya gitu. Melalui program kerja saya sekarang yang saya lakukan. Ketika nanti dipilih, bagaimana membagi waktu dengan sebagai tenaga pengajar dan sebagai anggota DPRD? Kebetulan saya ini kan spesialis dosen malam ya, Mas, dosen karyawan gitu. Jadi sejak dini saya sudah mempersiapkannya bahwa kalau misalkan saya terpilih, saya akan bekerja pagi hari di legislatif, kemudian malamnya mengajar. Tapi kalau memang harus keluar kota, ya nanti kita akan berkoordinasi dengan perguruan tinggi saya gitu untuk meminta izin tugas saya sebagai seorang legislatif. Oke, siap. Makasih Mbak.